Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Kali ini saya ingin membagikan perjalanan saya dari Hong Kong naik pesawat Singapura. Jadi saya transit di Singapura 3 jam, kemudian melanjutkan sampai ke Indonesia. Simak videonya sampai habis. Aku udah nyampe airport, jadi sekarang aku lagi nyari pintu nomor 28. Suasana airport sangat ramai sekali. Ini airport Hong Kong. Dan aku nggak begitu repot karena aku cuma bawa koper kecil ini, mungil sekali. Sebenarnya aku penerbangan jam 11, tapi di sini sekarang baru jam 9 aku udah check-in. Jadi tinggal duduk nyantai aja, nunggu nanti jam 10.20 udah mulai masuk pesawat. Penerbangannya jam 11. Dan aku akan transit di Singapura 3 jam. Kemudian aku nyampe di Indonesia jam 7 malam. Dan anakku sudah nunggu di sana. Teman-teman lihat enggak, di jidat aku masih ada ini luka ya teman-teman. Jadi nanti aku begitu nyampe Indonesia, aku mau periksa ke puskesmas, terus minta surat rujukan ke rumah sakit. Dan saudara aku udah membuatkan BPJS. Minta doanya untuk semuanya ya, semoga bisa ditangani segera. Sebenarnya ini tuh nggak sakit, cuman gatel ya teman-teman. Dan kan di jidat kan kelihatannya nggak enak banget. Banyak yang nanya kenapa sih rambutnya pendek, udah lama di Hong Kong kok kayak anak baru gitu ya. Kalau anak baru nyampe di Hong Kong kan diwajibkan rambutnya pendek ya. Sebenarnya itu nggak ada yang menyuruh aku rambut pendek, cuman aku lebih nyaman rambut pendek ya. Apalagi kalau musim panas begini, musim dingin pun aku tuh lebih nyaman rambut pendek karena menurut aku ya, cucian misalnya cuci rambut cepet, nyisir juga cepet. Kalau bangun tidur ya nggak kribo-kribo amat gitu. Kenapa aku ngos-ngosan? Karena aku tuh sedang nggak enak badan ya teman-teman. Sebenarnya kemarin tuh di tes web tuh checklistnya 2, tapi ya bukan itu juga sih. Kan namanya alat nggak punya mata ya. Pokoknya kita ada kelainan sedikit langsung checklistnya 2. Nah, pintu nomor 28-nya udah kelihatan. Tadi tuh waktu check-in tuh sampo 2 botol gede kebuang ya, karena memang nggak masuk bagasi. Kalau handcare itu kan nggak boleh bawa yang cair-cair, jadinya kebuang. Ya nggak apa-apa sih, kalau beli juga paling cuma $50. Jadi ini suasana di dalam bandara ya teman-teman. Sangat bersih dan hari ini ramai orang walaupun ini hari Jumat ya, bukan weekend. Nah, di dalam sini ada banyak sekali toko-toko souvenir, ada juga cafe. Jadi kalau teman-teman lapar belum makan, kalau kesini lebih awal bisa duduk-duduk dulu makan minum di cafe ya. Tapi aku udah makan dari rumah. Jadi aku langsung mau ke tempat nunggu pesawatnya. Aku di sini sendirian ya teman-teman. Sebenarnya banyak anak Indonesia yang pesawatnya sama. Cuman aku mau ngevlog dulu jadi biar jalan pelan-pelan. Nah, kita akan turun melalui lift ini. Nah, saya mau check-in dulu ya teman-teman, ditimbang karena saya tidak membeli bagasi. Jadi kalau handcare atau ditaruh di kabin itu tidak boleh lebih dari 10 kilo. Kalaupun koper yang paling kecil itu jadi ada ukurannya ya. Paling maksimal tuh 52, tingginya tuh ya 55 cm kopernya itu. Tuh, nomor 28 udah kelihatan. Tuh di sekelilingnya toko-toko.
Jadi kalau yang mau shopping dulu biar nggak jenuh, nah aku nunggu di sini, banyak temennya, pasti nggak kebagian bangku karena bangku disediakan untuk yang jajan. Nah, waktu kita check in kan kita nggak boleh bawa air masuk ya teman-teman. Yang cair-cair itu nggak boleh, kayak sampo, conditioner apa itu nggak boleh. Tapi di sini kalau mau minum tuh disediakan itu keran air minum, ada air dingin dan ada air panas gitu. Nah, ini tuh airnya tuh sama kayak air aqua tuh. Aku juga udah ngambil. Kalau yang nggak suka di sini ada juga kafe banyak. Mau makan mau minum ada kafe. Aku dari rumah udah sarapan jadi aku nggak. Alhamdulillah ya teman-teman, udah siap-siap mau masuk ke pesawat. Nah ini pesawatnya ya, udah kelihatan. Alhamdulillah nggak begitu menunggu lama ya. Ya, itu nyari air. Di sini boleh kan? Iya ya. Aku sendiri. Nanti kalau datang orangnya tinggal pindah ya. Takut dimarahin. Ini termasuk pesawat murah ya, Ceh? Iya, transit. Transit Singapura kan? Iya, transit. Ya wis bareng bae, Ceh. Aturan 4 jam doang nyampe ya. 5 jam tak? Aduh. Ya wis lah, ora apa-apa. Pulang pergi ya, Ceh? Kemana pulangnya? Aku cuma 1.800. Jadi aku udah duduk di dalam pesawat, guys. Ini aku pulang ke Indo tuh mau ngoperasi ini nih, guys. Tuh. Ya doain aja semoga berhasil ya. Jadi ini tuh nggak sakit, cuman gatel, guys. Gatel banget. Nomor kursi aku 34K dan di sebelahku masih kosong. Tuh pemandangan di luar. Nah teman-teman, karena pesawatnya murah yang aku beli ini, jadi tidak menyediakan makanan. Kita di sini tidak dikasih makan. Tapi kalau teman-teman lapar, di sini bisa membeli ya, tinggal ngomong sama pramugari atau pramugaranya. Kita mau beli apa? Mau beli mie gelas itu, atau mau beli nasi, mau beli apa, di sini banyak sekali pilihannya nih teman-teman. Dan setauku yang pesen itu bayarnya pakai kartu ya. Pesawatnya mulai naik, dan di sini kayak kalau yang baru pertama kali keluar negeri ya, ketika pesawatnya mau naik itu ada perasaan sedih gitu, ada haru gitu, apalagi yang ninggalin anak kecil ya. Kayaknya kita akan kehilangan momen-momen bersama mereka ketika mereka bisa mengucapkan satu kata baru tapi kita nggak ada di sampingnya gitu ya.
Nah, ketika pesawatnya sudah di atas ketinggian yang sempurna, kita itu di atasnya awan, teman-teman. Jadi pesawat itu bukan di bawah awan ya, di atasnya awan, seperti lukisan awan itu di bawahnya kita. Nah, kalau awannya bergerumbul gitu, pesawat itu seperti kita naik motor jalannya nggak mulus, itu berbatu gimana sih teman-teman. Nah, seperti itu rasanya kalau pesawatnya itu melewati mendung ya, melewati awan yang menggumpal itu. Dan ini tuh cantik banget, aku tuh suka banget melihat pemandangan ini teman-teman. Kalau aku sih karena udah sering pulang pergi ya, jadi rasa sedihnya tuh nggak begitu sedih banget gitu. Kalau yang baru pertama kali ke luar negeri mungkin ya, aku udah 2 tahun atau 4 tahun nggak pulang, terus pulang, yang pasti sedih banget ya. Nah, lihatlah teman-teman, menurut teman-teman ini indah banget enggak sih? Kalau menurut aku ini tuh indah banget beneran, sumpah demi Allah. Aku tuh suka banget ngeliatin awan-awan tuh, kayak kita tuh lagi di negeri dongeng ya. Ya enggak sih, kok aku di atasnya awan kayak gitu. Indah banget. Dulu waktu kecil ya, aku tuh suka duduk di halaman sambil mandengin langit ya, mandengin awan-awan. Terus kalau semakin lama diliatin tuh di awan tuh kayak ada wajah orang gitu, entah itu halusinasi aku atau gimana ya. Teman-teman pernah nyoba nggak? Cobain deh memandang langit, terus kita fokus aja di satu titik gitu, satu awan yang menggumpal gitu, kita liatin dalam-dalam, terus nanti tuh pasti kayak keluar wajah dari awan itu tuh, kayak ada wajah gitu, entah itu mungkin halusinasi aku, beneran cantik banget loh, sumpah demi Allah. Ini pesawat kita nih udah di atas ketinggian yang sempurna, jadi kita sekarang di atas awan teman-teman. Saking senengnya aku ngomong sampai berulang-ulang. Di sini daratannya udah mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, mungkin menghindari awan tebal jadi pesawatnya tuh agak turun. Nah, kemudian udah kelihatan daratannya tuh, tapi nggak jelas banget sih. Nah, kita ini udah mulai mendarat di bandara Singapura. Kita akan transit selama 3 jam. Kayaknya vlog kali ini bakalan durasinya agak panjang ya teman-teman. Nanti di bandara Singapura juga saya akan ngevlog sebentar ya, sambil menunggu pesawatnya datang. Halo Singapura, I'm coming. Aku pernah kerja di Singapura ya teman-teman, sekitar 2 tahun lebih. Sebelum ke Hong Kong aku ke Singapura dulu, jadi aku udah tahu bandara Singapura sebelum ini. Dan ini juga bukan pertama kalinya aku naik pesawat Singapura, atau namanya itu pesawat Scott. Nah, inilah suasana bandara di Singapura. Sangat bersih sekali dan ramai orang-orang ya. Dan di sini saya juga tidak sendiri, jadi kalau kita bingung jalan kemana gitu, ada temennya di sini. Ternyata bandara Singapura itu mirip-mirip bandara di Hong Kong ya. Di dalam bandaranya tuh banyak sekali toko souvenir, kemudian toilet, dan juga disediakan air minum juga. Tapi menurutku ya, bandara Hong Kong, bandara Singapura, nah yang paling keren itu bandara Indonesia tetap ya, dari segi arsitektur atau segala-galanya. Cuman mungkin manusia-manusianya ya, kalau di Indonesia tuh di Indonesia maksudnya tuh nggak lepas dari calo ya. Aku di negara sendiri tuh jujur malah takut loh teman-teman, karena di mana-mana ada calo. Jadi aku tuh kayak dibayang-bayangi orang-orang jahat gitu dalam pikiran aku. Wah, ini manusia-manusia haus uang gitu. Orang di bandara Hong Kong aja tadi tuh banyak sekali calo orang kita teman-teman, yang kayak setengah memaksa nukerin uang sama mereka dengan nilai tukar yang sangat rendah. Kemudian ketika barang, nah ini yang aku sebut ya, air minum. Ini di Hong Kong juga ada, dan ini di Singapura juga ada, toilet juga ada. Jadi di bandara Hong Kong itu ya banyak sekali orang-orang Indonesia yang sengaja datang ke bandara seperti calo gitu.
ya dibilang maksa sih enggak ya, nukerin uang dengan nilai tukar yang sangat rendah sekali. Kemudian tadi kan barang bawaan saya agak keberatan ya, keberatan 4 kilo. Mereka tuh berlagak kayak petugas gitu, sini sini sini. Nah, kalau orang yang baru pertama kali masuk bandara kan ya pasti ngikut mereka. Dan mereka juga mengcover dirinya seperti petugas gitu. Terus buka koper kamu keberatan. Sini bayar 300 sama aku. Lah, padahal kan bukan kayak gitu ya. Kalau mau nawarin bantuan jangan gitu dong. Kamu siapa gitu? Nyuruh-nyuruh orang buka koper. Jadi lagaknya kayak petugas supaya kita takut gitu. Di sana banyak sekali teman-teman kita yang tertipu. Nah, ini suasana bandara Singapura ya teman-teman. Saya akan duduk di sini selama 3 jam. Kemudian pesawatnya akan langsung lanjut ke Jakarta. Nah, kita mulai check-in lagi nih teman-teman. Jangan bawa di dalam. Udah masuk di ruang tunggu ya teman-teman. Nah, sebentar lagi pesawatnya akan tiba dan kita mulai melanjutkan perjalanan yang kedua langsung ke Bandara Jakarta, Indonesia. Kita akan turun di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mulai masuk pesawat untuk melanjutkan perjalanan kedua langsung ke Jakarta, Indonesia. Bapak pilotnya udah menunggu kita guys. Dan pesawat yang kedua ini lebih kecil dari pesawat yang pertama. Akhirnya berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penerbangan di malam hari itu suasananya beda lagi teman-teman. Kalau siang kita di atas awan, kalau malam itu kita berasa di atas bintang-bintang. Karena lampu yang di bawah kita itu kalau dari ketinggian seperti bintang-bintang yang bertebaran. Sangat cantik sekali loh teman-teman. Nah, pesawat yang kedua itu lebih kecil ya teman-teman. Apa sih bedanya pesawat murah dan pesawat mahal? Kalau pesawat murah itu kita tidak dikasih makan, fasilitasnya itu tidak ada televisi, terus cara menyampaikan gimana untuk kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak musibah gitu, cara penyampaiannya juga beda. Kalau pesawat mahal itu setiap bangku ada TV-nya, kita dikasih makan, bahkan kalau dari Arab sampai ke Indonesia itu kan 8-9 jam ya, itu dikasih makannya sampai 2 kali loh. Nah, kemudian petugasnya juga ya ramah-ramah kalau ngajarin kita gimana caranya misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, taruhlah pesawat jatuh atau apa itu, cara menggunakan itu ya, yang untuk keamanan itu berbeda, diterangkan secara detail kayak gitu. Nah, kita udah nyampe, udah turun di Bandara Soekarno-Hatta nih teman-teman. Lalu kita langsung ke bagasi untuk mengambil barang kita ya. Keluar dari bandara, saya melanjutkan perjalanan naik kereta. Saya naik kereta Argo Muria jurusan Semarang, akan turun di Cirebon. Nah, dari Jakarta Gambir itu menuju stasiun Perujakan Cirebon, bayarnya 195 per orang, itu eksekutif ya. Jadi saya bertiga sama anak dan menantu saya, bayarnya itu 600.000, dikasih kembalian 15.000 ya. Maaf tadi pertemuan dengan anak saya tidak terekam ya, tapi ada di video shot, teman-teman boleh lihat ya. Dan inilah suasana Jakarta di malam hari setelah 5 tahun saya tinggalkan. Seneng dong ngelihat ibu kota sendiri, melewati Monas. Pokoknya saya nggak tidur belas walaupun capek dan ngantuk, menikmati keindahan Jakarta di malam hari. Nah, seperti inilah situasi di dalam kereta ya teman-teman. Ini menantu dan anak saya. Oke teman-teman, videonya untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.